Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Kita akan belajar bersama Bus Dewi di sini. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Semoga kita mendapatkan barokah ya, dan ilmunya bermanfaat. Kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ini adalah akhir dari subtema 2. Setelah itu kita akan nyampe di subtema 3. Wow, ada lagu. Lagu apa judulnya? Aku Anak Indonesia. Nah, ini lagu ini Bu Dewi ambil di link YouTube-nya ada di bawah ya. Di sini ya. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Mari kita dengarkan bersama. Bu Dewi ngambilnya di channel Fik Hidayah. Nanti praktekkan untuk nyanyikan lagu itu ya. Jangan takut untuk mencoba. Aku Anak Indonesia.
Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola tersebut terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Itu namanya pola irama. Panjang pendeknya bunyi nada dapat dihitung berdasarkan ketukan. Pola irama dalam ragu umumnya itu biasanya ya ada 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Bira 4/4 itu biramanya 4 memiliki 4 hitungan ya. Contohnya ini namanya 1 bar. Nah, dalam 1 bar ini terdapat 4 ketukan yang bernilai 4. Jadi setiap satu ketukan ini nilainya 1, 1, 1, 1. Jadi ini dalam 1 bar ini ada nilainya 4 dan ada 4 ketukan. Makanya dikatakan 4/4 gitu. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Ini ada tepuk tangan sama bunyinya gendang. Kalau internal kira-kira yang mana? Yang tepuk tangan apa yang bunyi gendang? Nah, kalau internal itu berasal dari tubuh kita. Jadi tepuk tangan ini itu masuk ke bunyi internal. Sedangkan dari pemain gendang, gendangnya yang ditepuk itu, dipukul itu masuk ke bunyi eksternal. Hentakan kaki masuk ke internal. Bunyinya gitar masuk ke eksternal. Seperti itu ya. Internal itu dari tubuh kita, bunyi yang berasal dari tubuh kita. Kalau eksternal, bunyi yang berasal dari luar tubuh kita gitu. Ayo kita ketahui lebih lanjut tentang sumber daya alamnya Indonesia, yaitu salah satunya tentang batu bara. Apa saja manfaatnya batu bara? Sebenarnya Indonesia kita ini kaya sekali. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Batu bara itu salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaatnya? Yap, berdasarkan gambar yang Bu Dewi tampilkan di sini. Jadi yang pertama itu batu bara itu diantaranya itu bisa menghasilkan metanol. Metanol untuk apa? Bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian untuk kompor juga bisa, namanya kompor briket. Nah, ini seperti contoh gambar ya. Juga menghasilkan gas juga bisa, dan yang terakhir adalah sebagai pembangkit listrik. Nanti bisa cari informasi lagi untuk apa ya batu bara. Kalau dulu tuh seingatnya Bu Dewi, gurunya Bu Dewi pernah cerita kalau batu bara itu bisa digunakan untuk penggeraknya itu kereta api lokomotif gitu kan, yang ada uapnya itu loh, yang tutut keluar asap. Itu bahan bakarnya dari batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga kayak tadi ya, kompor briket itu ya, usaha kecil sampai dengan industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ini proses pembentukannya ya. Jadi batu bara itu terbentuknya awalnya itu dari pohon yang tumbang yang masuk ke rawa, kemudian mengendap, terjadi proses dekomposisi atau menghasilkan gambut atau peat. Itu udah waktunya sangat lama sekali ya, terus berendap lama sekali. Pengaruh waktu dan kedalaman timbunan mengubah struktur gambut menjadi lebih padat hingga menjadi batu bara. Jadi dimulai dari sini ya, penimbunan terus tertimbun, prosesnya lama sehingga jadilah batu bara seperti itu. Masih ingat dengan poster yang kamu buat kemarin? Poster akan lebih menarik jika terdapat gambarnya berwarna ya, mencolok seperti kemarin. Tidak banyak tulisan tapi mengandung banyak makna. Tulisannya sedikit tapi mengandung banyak makna. Kayak nih yang Bu Dewi kasih contoh. Nah, di sini ya, ini ada gambar BBM, kemudian listrik dan air ya. Ini disuruh shift energi, menghemat energi untuk siapa? Untuk bumi kita. Untuk kelangsungannya siapa ya? Kelangsungannya kita yang hidup di bumi ya. Ini jadi tidak banyak tulisan, cuma gambarnya jelas. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi seperti kewajiban menghematnya.
Jadi kamu punya kewajiban untuk menghemat energi, tapi kamu juga punya hak untuk bekerja sama memanfaatkan sumber energi itu. Kamu berhak kok memanfaatkan sumber energi, tapi ingat, kamu punya kewajiban untuk menghematnya ya. Nah, contoh kerjasamanya kayak apa? Ya, seperti kerjasama menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Kamu dapat menggunakan poster untuk mengajak orang lain untuk bekerja sama menghemat energi. Contohnya di rumah aja deh, yang gampang. Lampunya dimatikan kalau nggak dipakai, ya adik diajarin. Kemudian kipasnya juga dimatikan kalau nggak dipakai. Kakak juga dinasehatin boleh apa, tapi dengan kata-kata yang sopan ya. Kalau yang lebih tua itu. Kita sudah nyampe di tugas. Saya kira gampang ini. Coba sebutkan 3 kegiatan yang menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan air. Jadi berikan 3 contoh kegiatan sikap yang menunjukkan kebijaksanaan kalian dalam menggunakan air ya. Menghemat air itu contohnya kayak apa? Sikap kayak apa? Contoh kegiatannya kayak apa? 3 aja ya. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, tapi konteksnya dalam menggunakan air ya. Yang kedua, coba sebutkan 3 kegiatan yang menunjukkan sikap tidak bijak. Nah, ini yang tidak bijak ya, yang tidak tepat dalam penggunaan listrik. Energi listrik contohnya kayak apa? Yang tidak bijak. Kalau yang pertama tadi yang bijaksana, yang baik ya. Nomor 3, bagaimana proses pembentukan batu bara? Tadi sudah ada di depan. Nomor 4, apa bedanya irama dan pola irama? Tadi juga sudah ada di depan ya, tinggal dilihat kembali kalau lupa. Berikan contoh bunyi internal dan bunyi eksternal. Yang kelima, 1 boleh, 2 juga boleh, masing-masing 2 boleh, bebas, tapi minimal 1. Tulisannya yang bagus ya sayang ya, yang jelas, yang bagus. Jangan lupa ini pertanyaannya ditulis kembali, nanti nomor absen dan namanya juga yang jelas ya. Gampang ya, cuma 5 aja tugasnya. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Sebelum Bu Dewi tutup, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang Bu Dewi kasih hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dalam hati, mulai, selesai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tulisan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.